Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Adilia Tohari, NIM 12204183043, kelas TMT 4A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang graf berarah atau directed graph. Apa sih graf berarah itu? Jadi, graf berarah yaitu graf yang sisinya diberi orientasi arah atau tanda panah pada sisinya. Graf berarah terdiri dari serangkaian unsur yang disebut titik dan serangkaian unsur yang disebut busur atau arc. Setiap garis bergabung dengan dua titik ke arah yang spesifik. Pada graf berarah U, V dan V, U menyatakan dua sisi yang berbeda. Jadi pada graf berarah ini U, V tidak sama dengan V, U. Suatu graf berarah terdiri dari yang pertama yaitu satu himpunan titik. Biasanya dituliskan seperti ini, V dalam kurung G, titik 2, V1, V2, dan seterusnya. Yang kedua, himpunan garis. E dalam kurung G, titik 2, E1, E2, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu fungsi perkawanan. Fungsi perkawanan yang mengawankan setiap garis dalam E dalam kurung G ke suatu pasangan berurutan titik VI, VJ. Yang keempat, garis paralel. Dua garis berarah dikatakan paralel jika keduanya itu memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Selanjutnya yaitu graf ganda berarah. Definisi graf berarah yang tadi dapat diperluas sehingga mencakup graf ganda berarah atau directed multigraph. Pada graf ganda berarah ini, gelang dan sisi ganda diperbolehkan ada. Nah, contohnya seperti ini. G5 ini adalah contoh graf ganda berarah. Karena di sini ada gelang dan ada sisinya. Sedangkan G4 ini adalah contoh graf berarah. Kita masuk ke dalam contohnya. Yaitu yang pertama, tentukan himpunan titik-titik, himpunan garis-garis, dan fungsi perkawanan. Yang kedua, tentukan garis paralelnya. Penyelesaiannya, himpunan titik-titiknya meliputi V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Sedangkan himpunan garis-garisnya meliputi E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, dan E9. Fungsi perkawanannya yaitu E1 dengan titik V1, V2, E2, V4 ke V1, E3, V1 ke V4, E4, V1 ke V3, dan selanjutnya bisa dicek sendiri. Pertanyaan yang kedua yaitu tentukan garis paralelnya. Garis paralelnya adalah E8 dan E9 karena kedua garis tersebut memiliki arah yang sama, yaitu dari titik V5 ke titik V4. Kenapa E2 dan E3 ini bukan garis paralel?
karena kedua garis ini tidak memiliki arah yang sama, arahnya berbeda, yaitu E2 ini dari titik V4 ke V1 dan yang E3 dari titik V1 ke V4. Selanjutnya yaitu subdigraf. Definisi: sebuah subgraf berarah suatu graf berarah G adalah graf berarah yang semua simpulnya adalah simpul G dan semua busurnya adalah lengkungan G. Kita masuk ke dalam contohnya saja. Misalnya, graf berarah di bawah ini adalah semua subgraf berarah dari graf berarah G dengan simpul U, V, W, X dan busur 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, gambarlah beberapa subgraf berarah yang mungkin dibentuk dari graf G di bawah ini. Penyelesaiannya, ini subgraf yang pertama, yaitu di titik UVWX atau simpul UVWX dengan garis 2, 3, 5, 6. Contoh subgraf yang kedua yaitu titik UWX dan garisnya atau busurnya 1, 2, 5. Subgraf yang ketiga itu di titik UWV dengan garis 2, 3, 4. Materi selanjutnya yaitu in degree dan out degree. 1. Derajat keluar atau out degree dari titik V adalah banyaknya sisi yang keluar dari V. Biasanya dilambangkan seperti ini. 2. Derajat masuk atau in degree dari titik V adalah banyaknya sisi yang masuk ke V. Biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Yang ketiga, derajat total dari V adalah banyaknya sisi yang terjadi dengan titik V atau jumlah dari derajat keluar dan derajat masuk. Selanjutnya yaitu catatan tentang graf berarah. Di dalam graf berarah ada titik terasing. Titik terasing adalah titik dalam G di mana derajat keluar dan derajat masuknya adalah 0. Jadi bila derajat keluar ditambah dengan derajat masuk itu sama dengan 0. Sedangkan titik pendan adalah titik dalam G di mana jumlah derajat masuk dan derajat keluarnya sama dengan 1. Kita masuk ke dalam soal. Tentukan banyaknya derajat keluar dan derajat masuk dari graf berarah di bawah ini dan tentukan titik terasing dan titik pendannya. Penyelesaian dari yang pertama yaitu titik U, derajat keluar dari titik U adalah 1, derajat masuknya tidak ada. Titik V, derajat keluarnya yaitu 3, sedangkan derajat masuknya 1. Selanjutnya titik W, derajat masuknya ada 1, derajat keluarnya ada 2. Selanjutnya titik X tidak berhubungan dengan yang lainnya, jadi derajat masuk dan derajat keluarnya adalah 0. Selanjutnya titik Y derajat keluarnya yaitu 2, ini yang loop ini keluar. Terus yang derajat masuknya ada 6, 1, 2, 3, 4, loopnya ini juga masuk 5, 6. Dan Z derajat keluarnya ada 2, 1 dan 2 ini keluar, loopnya ini ada yang keluar. Dan derajat masuknya juga ada 2, yaitu ini dan loopnya ini. Titik terasingnya adalah titik X dan titik pendannya adalah titik U.
Nah, ini derajat keluarnya, kan derajat keluar dan derajat masuknya bila ditambahkan adalah 0, sedangkan ini titik pendantnya adalah titik U, karena derajat keluar ditambah derajat masuk adalah sama dengan 1. Materi berikutnya yaitu mengenai walk, path, dan sirkuit berarah. Definisinya, sebuah titik dapat muncul lebih dari satu kali dalam suatu walk berarah. Titik di mana sebuah walk berarah itu dimulai disebut dengan titik awal atau initial vertex, dan titik di mana walk berakhir disebut dengan titik akhir atau terminal vertex. Definisi selanjutnya, suatu walk berarah terbuka di mana tidak ada titik yang berulang disebut lintasan atau path berarah. Jadi path berarah itu tidak ada titik yang berulang. Definisi selanjutnya, suatu walk berarah tertutup di mana tidak ada titik yang berulang kecuali titik awal dan titik akhir. Itu disebut sirkuit berarah. Definisi selanjutnya, banyaknya sisi dalam walk berarah, path berarah, dan sirkuit berarah masing-masing disebut panjang walk berarah, panjang path berarah, dan panjang sirkuit berarah. Kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama, V1, E1, V2, E2, V3, E3, kembali lagi ke V3. Ini adalah contoh walk berarah terbuka yang bukan path berarah. Kenapa bukan path berarah? Karena di titik V3 ini itu titiknya berulang. Dan walk berarah tersebut panjangnya 3, yaitu ini 1, 2, 3. Contoh yang kedua, V1, E4, V4, E7, V5, E6, V2. Ini adalah walk berarah terbuka yang merupakan path berarah karena tidak ada titik yang berulang. Ini memiliki panjang 3, yaitu ini 1, 2, 3. Contoh yang ketiga, V1, E4, V4, E5, V1. Ini contoh walk berarah tertutup yang merupakan sirkuit berarah dengan panjang 2. Demikian itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.